Kesempatan kedua. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 361-365 Malam Final. Sania Dingelih merasa lega mendengar kata-kata Yang Lu. Setelah Yang Lu menjadi pegawai negeri, dia bisa bekerja di studionya. Menurut Sania Dingelih, Yang Lu punya potensi. Dia siap memberikan sebagian sumber daya di studio kepada Yang Lu. Dia yakin Yang Lu tidak akan mengecewakannya. Pada malam sebelum final, skandal Tirsha Chen dan Wen Xiu berdampak signifikan pada mereka berdua. Tidak perlu membicarakan Tirsha Chen. Dia mengandalkan dukungan dari sugar daddy-nya untuk mencapai posisinya di industri hiburan. Sekarang dia berani pergi ke belakang punggung sugar daddy-nya dan berkencan dengan pria cantik, tentu saja dia harus membayar mahal. Di sisi lain, Wen Xiu juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sederhananya, dia adalah seorang idola, tapi terus terang, dia adalah seorang trainee yang belum debut. Di Tiongkok, sulit bagi penggemar untuk menerima hubungan antara seorang idola dan seorang peserta pelatihan. Idola dan trainee bukanlah bintang yang cakap, dan tidak mudah mendapatkan sumber daya yang bagus ketika mereka tidak populer. Mereka tidak memiliki dasar yang kuat dalam industri hiburan, dan jika ingin bertahan, mereka hanya bisa mengandalkan dukungan penggemar. Di mata penggemar, mereka mengeluarkan uang untuk melihat idolanya bekerja keras mengembangkan karirnya, bukan melihat idolanya menggunakan uangnya untuk jatuh cinta atau memiliki seorang wanita. Belum lagi para penggemar yang berfantasi menjadikan idolanya sebagai pacar virtualnya. Lebih sulit lagi bagi mereka untuk menerima idola mereka dalam cinta. Kali ini, Wen Xiu berjalan di jalan buntu. Dia telah kehilangan banyak penggemar, dan popularitasnya anjlok. Dia turun dari posisi kedua ke posisi ke-8 dalam daftar pemilih. Segera, tiba waktunya untuk pertunjukan publik ketiga. Ini adalah program terakhir grup festival, yang juga dikenal sebagai Malam Terakhir. Pada malam ini, penonton akan memilih 9 anggota untuk membentuk grup idola pria. Di antara 9 anggota yang berprestasi, tim dengan peringkat tertinggi akan menjadi tim terkuat di Idol Creation Camp tahun ini setelah suara peserta pelatihan dari tim yang sama dijumlahkan. Instrukturnya juga akan dianugerahi gelar instruktur terkuat. 3 hari sebelum kompetisi, Sania Dingelih jarang melihat Henry Sword. Dia menduga dia sedang sibuk mempersiapkan acara pada malam final. Meskipun mereka tidak dapat bertemu satu sama lain, Henry Sword masih mengobrol dengannya di telepon setiap hari. Selamat pagi, dan selamat malam tidak pernah absen. Baru sekarang Sania Dingelih akhirnya merasakan kenyataan jatuh cinta. Setiap hari ketika dia bangun, dia akan menerima ucapan selamat pagi, dan seseorang akan selalu berada di sisinya. Pagi hingga malam, dari sekarang hingga masa depan. Sania Dingelih sangat menantikan untuk bertemu Henry Sword lagi setelah final. Dia sudah memikirkan jawabannya dan ingin memberitahunya sendiri. Malam final akhirnya tiba. Saat ini, dunia online yang biasanya semarak kini tampak semakin semarak. Kabar final Idol Creation Camp menyebar ke berbagai platform media sosial. Para penggemar para trainee banyak membuat poster dan video promosi untuk mengkampanyekan voting terhadap idolanya. Beberapa penonton biasa juga telah menyelesaikan urusan mereka lebih awal dan menunggu siaran langsung dimulai. Saat hitungan mundur siaran langsung berubah dari 10 detik menjadi 0, malam final resmi dimulai. Panggung untuk malam terakhir terletak di pantai terbuka. Grup festival telah menghabiskan banyak uang untuk membangun ruang panggung. 3 layar melingkar raksasa memperlihatkan penampilan para peserta pelatihan ke segala arah, dan pencahayaan yang sangat baik membuat malam seterang siang hari. Dengan luasnya langit malam di atasnya, suasana alam terbuka membuat penonton semakin bersemangat. Semua orang dengan lantang meneriakkan angka hitung mundur. Ketika hitungan mundur mencapai 0 di layar, semua lampu menyala, dan efek khusus kembang api di sekitar panggung tiba-tiba melesat ke langit. Seluruh tempat berada dalam gelombang karnaval. Ada ruang luas di tribun penonton, dan kelima instruktur duduk di kursi mereka. Sania Dingelih tampil megah hari ini dengan mengenakan gaun edisi terbatas yang disponsori oleh Kaipu. Gaun merah cerah menonjolkan temperamennya yang seperti putri yang mulia, dan rambutnya diikat tinggi dengan mahkota mini. Dia lincah dan imut tetapi juga memiliki kemewahan yang sederhana seperti seorang bangsawan. Meski tanpa gaun mewah, kecantikan Sania Dingelih sudah cukup menjadikannya fokus acara.
Dia mengenakan gaun eksklusif Kaipu edisi terbatas yang hanya bisa dikenakan oleh superstar internasional. Setelah dia bertemu dengan Henry Sword, Sania Dingley mengetahui bahwa Kaipu datang bekerja dengannya karena Henry Sword. Saat itu, dia merasa seperti hidup dari seorang pria. Namun, Henry Sword memberitahunya bahwa Kaipu sudah bersiap untuk menjadikannya juru bicara untuk paruh tahun berikutnya. Dia tidak ikut campur dalam keputusan Kaipu. Jika Kaipu tidak puas dengan Sania Dingley, mereka tidak akan bekerja dengannya untuk kedua kalinya, meskipun awalnya mereka melakukannya demi Henry Sword. Sania Dingley telah membuktikan popularitas dan nilainya, dan itulah mengapa Kaipu terus memilihnya. Bab 362. Aku tetaplah aku. Aku membantumu saat itu karena aku menyukaimu. Saya tidak ingin Anda menderita karena kurangnya sumber daya, tetapi saya tahu bahwa bahkan tanpa saya, suatu hari Anda akan mencapai posisi yang menjadi milik Anda. Kata Henry Sword. Sania Dingley tahu bahwa Henry Sword menjaga harga dirinya. Dia merasa hangat di hatinya. Dia tidak keras kepala dan sok, jadi setelah mendengarkan penjelasan Henry Sword, hatinya sudah sangat tenang. Namun, Sania Dingley tidak berpikir bahwa dia tidak perlu berjuang setelah bersama Henry Sword. Sebaliknya, dia merasa bahwa dia harus menjadi lebih kuat dan lebih menonjol untuk berdiri di hadapannya dengan lebih percaya diri. Kau tahu, aku tidak terikat padamu. Meskipun aku menyukaimu, aku tetaplah diriku, individu yang mandiri dan kuat. Dibandingkan dengan Sania Dingley, yang memancarkan aura percaya diri, Tirsha Chen tampak dalam kondisi yang buruk. Matanya kusam, dan dia bahkan tidak bisa tersenyum. Karena skandal tersebut, Tirsha Chen akhir-akhir ini tidak bisa tidur nyenyak. Beberapa variety show yang dijadwalkan untuk dia ikuti telah menghubunginya untuk mengakhiri kontraknya. Bos yang mendukungnya juga membekukan semua kartu bank yang diberikan padanya. Ketika dia kembali ke perusahaan setelah variety show berakhir, apa yang menunggu Tirsha Chen akan menjadi krisis yang lebih mengerikan. Bagaimana Tirsha Chen bisa tertawa saat ini? Dengan pengumuman tuan rumah, malam final resmi dimulai. Siaran langsung malam ini akan berdurasi 3 jam. Tidak hanya para peserta pelatihan yang menampilkan penampilan memukau, grup festival juga mengundang banyak band dan penyanyi terkenal sebagai tamu, yang secara instan membawa program ini ke tingkat yang baru. Sejauh ini, Idol Creation Camp telah mencetak banyak rekor baru untuk variety show online dan telah menjadi puncak pertunjukan bakat. Di bawah pengaruh kuat Idol Creation Camp, popularitas acara pencarian bakat lain yang disiarkan pada periode yang sama sangat suram, hampir tidak ada topik hangat. Setelah beberapa rombongan tamu selesai tampil, suasana menjadi meriah. Selanjutnya para peserta pelatihan yang telah mencapai babak final mulai tampil. Mysterious X, Wen Xiu, dan Wang Le dari tim Sania Dingley semuanya telah mencapai final. Kemampuan Wang Le untuk mencapai final adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia juga menimbulkan banyak kontroversi. Banyak penggemar trainee lain yang merasa bahwa Wang Le tidak hanya memiliki sikap profesional, tetapi penampilannya di atas panggung juga sangat buruk, dan dia sama sekali tidak layak untuk masuk final. Para pejabat tidak menanggapi perselisihan ini secara langsung. Mereka hanya memposting data voting harian di Weibo untuk membuktikan bahwa grup festival tidak akan mengganggu hasil voting. Trainee mana yang bisa masuk final sepenuhnya terserah pilihan penonton. Sebelum kompetisi, suasana hati Wang Le secara alami sangat gugup. Dia biasanya berdiri di belakang tim ketika dia bernyanyi dan menari. Kali ini, dia tiba-tiba harus mempersiapkan penampilan panggung sendirian. Dia ketakutan dan gelisah seolah-olah dia akan kehilangan muka di depan seluruh negeri. Sania Dingley tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, Wang Le masih menjadi peserta pelatihan di timnya. Jika Wang Le kehilangan muka, itu sama saja dengan kehilangan muka baginya. Dia hanya bisa meminta Henry Sword untuk lebih banyak membantu Wang Le sebelum final agar dia tidak tampil terlalu buruk di atas panggung dan ditertawakan oleh penonton. Malam ini, Wang Le bersiap membawakan lagu dari kampung halamannya yang merupakan kelanjutan dari gaya penampilannya di panggung pertama. Meski tidak ada kejutan, level keseluruhannya jauh lebih baik dari tahap pertama. Lagunya tidak keluar dari nadanya, dan beberapa gerakan tarian sederhana tampak seperti pertunjukan yang lengkap. Sania Dingley menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan, Henry Sword punya caranya sendiri dalam melatih orang. Wang Le telah mengalami transformasi besar-besaran hanya dalam beberapa hari. Karena Wang Le tidak ingin keluar dari sorotan, dia biasanya tidak berdandan dengan cermat saat naik panggung.
Kali ini, Henry Sword memberinya satu set penataan rambut dan meminta seseorang memotong poni miring yang menutupi separuh matanya. Wang Le langsung memiliki temperamen yang dingin dan menawan dan terlihat cukup baik. Henry Sword tidak mau peduli dengan Wang Le. Dia menyetujui permintaan Sania Dingeli karena suara Wang Le juga akan dihitung dalam tim pertarungan instruktur. Agar Sania Dingeli duduk kokoh di kursi, instruktur terkuat, Henry Sword bersedia membantu Wang Le menyelesaikan pertunjukan panggung. Saat giliran Wen Xiu, senyuman di wajah Sania Dingeli memudar. Saat Wen Xiu naik ke atas panggung, meski masih ada penonton yang meneriakkan namanya, namun suara dan auranya tidak sebaik peserta pelatihan lain yang tidak terlalu populer. Setelah hubungannya dengan Tirsha Chen diumumkan, banyak penggemar yang memutuskan untuk menyerah padanya. Setelah tiket langsung untuk malam final dijual secara online, harganya diperkirakan lebih dari 10.000 yuan. Untuk menyaksikan momen paling kritis dari idola mereka, para penggemar rela mengeluarkan uang untuk mencari saluran guna membeli tiket live. Namun, menjelang final, para penggemar Wen Xiu menjual tiket langsung dengan harga yang sangat murah di internet. Bab 363. Lagu yang aku tulis untukmu. Penggemar Wen Xiu dengan marah menyatakan bahwa mereka tidak lagi menyukai Wen Xiu dan tidak ingin melihatnya lagi. Wen Xiu tidak layak atas ketulusan mereka. Akibatnya, sangat sedikit penggemar yang datang untuk mendukung Wen Xiu di antara penonton. Di atas panggung, penampilan Wen Xiu masih dalam level tinggi, namun gerakan tariannya tidak berjiwa, seperti boneka. Suaranya juga kering. Singkatnya, tidak ada yang bisa diingat dari keseluruhan pertunjukan. Sayang sekali, desah Yolanda Lee. Dia adalah bibit yang bagus. Kenapa dia harus berkencan dengan gurunya? Mendengar perkataan Yolanda Lee, Sania Dingeli merasa sedikit bersalah. Wen Xiu bukan satu-satunya peserta pelatihan yang menjalin hubungan dengan instruktur. Ada juga Henry Sword. Namun, tidak seperti Wen Xiu, tujuan Henry Sword berpartisipasi dalam program ini bukanlah untuk menjadi terkenal, tetapi untuk Sania Dingeli tersipu memikirkan hal ini. Pertandingan berlanjut, dan tak lama kemudian, giliran Mysterious X. Orang Mysterious X belum muncul, tapi teriakan di bawah semakin keras. Lampu langsung terfokus pada seseorang. Sania Dingeli melihat ke panggung dan melihat Henry Sword mengenakan jas putih, duduk di samping piano putih. Dia tampak seperti seorang pangeran dari surga, memancarkan pesona yang lebih mempesona dari cahaya apapun. Jeritan di tempat kejadian hampir melonjak ke langit malam, dan banyak orang meneriakkan X dengan gila-gilaan. Layar lebar memperlihatkan tangan Henry Sword dari dekat. Dia perlahan mengangkat tangannya, meletakkan jari-jarinya yang panjang dan indah di atas piano, dan mulai membunyikan nada-nadanya. Musik lembut mulai diputar, dan melodi yang indah dan romantis disalurkan ke segala penjuru venue melalui sound system teratas. Lagu ini berjudul, Lagu yang Kutulis Untukmu. Dari namanya saja sudah bisa ditebak kalau itu adalah lagu cinta. Berdiri di samping Sania Dingeli, Yolanda Lee menghela nafas, apakah orang misterius X ini berencana membuat lagu cinta? Lagu-lagu di tiga panggung semuanya adalah lagu cinta. Tidak ada gadis muda yang tahan dia menyanyikan lagu cinta dengan wajahnya yang seperti itu. Pantas saja dia punya banyak sekali penggemar wanita sekarang. Banyak orang mengatakan mereka ingin menikah dengannya di internet. Mendengar perkataan Yolanda Lee, emosi Sania Dingeli menjadi sedikit rumit. Memang benar, Henry Sword menyanyikan 3 lagu cinta di acara itu, dan Sania Dingeli lah yang tidak tahan. 2 lagu cinta pertama berhubungan dengannya, jika tidak ada kecelakaan, lagu ini seharusnya juga ditulis untuknya. Saat Sania Dingeli mendengarkan liriknya, dia menjadi semakin percaya diri dengan tebakannya. Maafkan jariku yang gemetar. Saya memperlakukan kunci hitam itu sebagai tangan Anda. Kapan saya mulai kehilangan kendali? Aku mulai menjadi lebih rendah dari diriku sendiri. Melakukan hal yang mustahil untukmu, bermain piano, dan menulis lirik untukmu. Di layar lebar, Henry Sword yang sedang bernyanyi tiba-tiba menoleh seolah sedang melihat seseorang. Tatapan Henry Sword intens dan ambigu, menyebabkan seluruh tempat itu meledak dengan jeritan gila. Beberapa penonton tidak dapat menahan keterkejutannya, dan Sania Dingeli melihat seorang wanita muda di dekatnya begitu bersemangat hingga dia hampir pingsan. Henry Sword tidak perlu mencarinya sama sekali. Dia dapat menemukan posisi Sania Dingeli di tengah kerumunan hanya dengan sekali pandang. Tidak ada keraguan bahwa kecantikan Sania Dingeli malam ini tidak mungkin diabaikan. Dia adalah eksistensi yang paling menarik perhatian di langit malam.
Tatapan mereka bertemu sejenak, dan senyuman muncul di wajah Henry Sword. Seolah-olah dia telah memastikan bahwa seseorang masih menatapnya, dan ada sedikit kepuasan dalam senyumannya. Bahkan Sania Dingeli hampir pingsan karena senyuman Henry Sword, apalagi teriakan fans di antara penonton. Apakah orang ini memamerkan ekor meraknya? Lu Chen, yang duduk di kursi terbaik penonton, terkejut. Dia menggosok lengannya ketakutan, aku merinding. Apakah ini pria yang sedang jatuh cinta? Saya tidak tahu bahwa Henry Sword begitu terobsesi dengan cinta. Hudson Yin mengangguk setuju. Aku juga tidak menyadarinya, tapi menurutku cukup bagus dia menjadi seperti ini. Itu lebih baik daripada memandang semua orang seolah-olah mereka semua idiot. Lindsay, yang menyilangkan tangan di depan dada, menatap Hudson Yin sambil tersenyum. Jangan mempunyai angan-angan apapun. Dia hanya akan melihat Sania Dingeli seperti ini. Dia akan tetap melihatmu seperti dia sedang melihat orang idiot. Kata-kata Lindsay memicu harga diri Hudson Yin. Dia memelototi Lindsay dengan marah, tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tidak berbicara. Di atas panggung, Henry Sword perlahan memainkan nada terakhir. Setelah pertunjukan seruling yang sentimental, lagu berakhir. Tepuk tangan meriah terdengar di tempat tersebut. Henry Sword berdiri dan membungkuk kepada penonton dengan sopan. Gerakannya anggun dan memiliki temperamen yang mulia. Setelah semua peserta pelatihan menyelesaikan penampilan mereka, penonton langsung dan penonton di ruang siaran langsung akan memilih. Waktu pemungutan suara adalah 3 menit. 3 menit ini sangat singkat namun terasa sangat lama bagi sebagian orang. Bab 364. Hasilnya. Komentar peluru di ruang siaran langsung meningkat pesat dalam 3 menit ini. Banyak penggemar peserta pelatihan yang secara langsung meminta suara untuk idola mereka di ruang siaran langsung, dan pemirsa biasa mulai bermain tebak-tebakan, menebak peserta pelatihan mana yang akan debut terakhir. Banyak orang menyebut nama Misterius X dalam spekulasi sang juara. Seorang penonton berkata di layar bulet, saya tiba-tiba teringat bahwa kita masih belum mengetahui identitas sebenarnya dari orang Misterius X ini. Komentar singkat di ruang siaran langsung diluncurkan di layar kecil di sebelah layar lebar. Sania Dingeli juga melihat komentar singkat yang membahas identitas Misterius X. Dia berpikir, ketika hasil akhir kompetisi keluar, akankah Henry Sword mengungkapkan identitasnya? Jika penonton mengetahui bahwa X Misterius adalah presiden grup Siang, apakah mereka akan menganggapnya ajaib? Lalu, mereka mungkin berpikir, bahkan presidennya pun kini menjadi trainee. Tampaknya persaingan di industri hiburan sangat ketat. Saat pikiran Sania Dingeli menjadi liar, pemungutan suara berakhir. Pembawa acara memegang 9 amplop yang dikirimkan oleh tim program. Dalam bidikan close-up, surat-surat itu disegel dengan segel lilin. Huruf-hurufnya adalah angka 1-9 dalam bahasa Cina kuno. Angka-angka ini mewakili peringkat peserta pelatihan. Tuan rumah juga tampak sangat gugup. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membuka amplop dengan angka 9 sebagai antisipasi dan rasa ingin tahu. Berdiri di atas panggung, Wen Xiu mengepalkan tinjunya dengan gugup saat melihat pembawa acara membuka amplop. Di masa lalu, Wen Xiu tidak peduli dengan peringkat lain selain peringkat pertama. Namun, popularitasnya anjlok. Dia tahu betul bahwa skandal dengan Tirsha Chen telah menyebabkan kerugian besar bagi para penggemarnya. Pada tahap awal final, peringkat suaranya turun beberapa peringkat. Dalam pemungutan suara langsung hari ini, situasinya juga berbahaya. Mungkin saja dia bahkan tidak masuk 9 besar, Wen Xiu mengertakkan gigi dan menatap Tirsha Chen dengan sedikit kebencian. Pada awalnya, dia berharap mendapat manfaat dari Tirsha Chen, tetapi setelah dia mempelajari buku-buku bagusnya, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki sumber daya di industri hiburan. Dia hanyalah boneka yang dikendalikan oleh perusahaan. Itu semua salah wanita ini. Wen Xiu mulai menyesali keputusannya. Dia mengalihkan pandangannya ke Sania Dingeli, yang berdiri di samping Tirsha Chen. Jika dia terus menyerang Sania Dingeli, apakah situasinya akan berbeda? Akankah Sania Dingeli pada akhirnya tergerak dan jatuh cinta padanya? Ketika Wen Xiu melihat sikap Sania Dingeli terhadapnya yang dingin, dia menyerah pada Sania Dingeli karena ketidakberdayaan dan kemarahan. Ketika Wen Xiu melihat sikap Sania Dingeli terhadapnya yang dingin, dia menyerah pada Sania Dingeli karena ketidakberdayaan dan kemarahan. Namun, Tirsha Chen dan Sania Dingeli tidak dapat dibandingkan. Dia mendengar bahwa Sania Dingeli bahkan telah mendirikan studionya dan akan menjadi bosnya di masa depan.
Poin ini saja sudah jauh lebih baik daripada poin Tirsha Chen. Saat ini, ekspresi Wen Xiu terus berubah. Dia biasanya sangat cerah dan tampan, tetapi saat ini, dia menunjukkan sedikit keganasan dan kesuraman. Saat kamera menyapu wajahnya, suasana hatinya tampak buruk. Pembawa acara mengumumkan peserta pelatihan dari peringkat ke-6 hingga ke-9, tetapi Wen Xiu tidak termasuk di antara mereka. Hati Wen Xiu semakin dingin. Dia tahu bahwa dia tidak bisa naik peringkat dengan popularitasnya saat ini. Jika dia tidak berada di posisi ke-6 hingga ke-9, maka akan semakin mustahil baginya untuk mencapai posisi teratas. Semua kepercayaan dan harapan di hati Wen Xiu berangsur-angsur runtuh. Telinganya mulai berdenging, dan dia hampir tidak bisa mendengar apa yang dikatakan pembawa acara. Tuan rumah terus mengumumkan peringkatnya. 4, 3, 2. Ketika dia mendengar bahwa Wen Xiu tidak berada di posisi kedua hingga ke-9, Sania Dingeli tidak merasa senang atau gembira. Dia sangat tenang. Dia tidak akan marah bahkan jika Wen Xiu meninggalkan jalur karakteristik Daoisnya hari ini. Karena Sania Dingeli tiba-tiba mengerti bahwa Tuhan telah membiarkannya terlahir kembali bukan untuk membiarkannya melekat pada masa lalu tetapi untuk membiarkannya mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Mulai sekarang, Wen Xiu hanyalah orang asing baginya. Wen Xiu tidak berhasil menipunya seumur hidup ini dan bahkan membuat pilihan yang salah. Saat ini, dia telah kehilangan kesempatan untuk keluar dari industri hiburan. Mulai sekarang, masa depannya di industri hiburan akan semakin menuntut dan menantang. Sania Dingeli tidak perlu terus membalas dendam padanya. Dia bukanlah orang yang sehat. Setelah kejadian ini, dia takut kondisi mentalnya akan runtuh. Usai mengumumkan juara kedua, suara pembawa acara semakin heboh. Dia mulai mengumumkan tempat pertama yang dipilih oleh para peserta pelatihan pada malam final. Meski banyak orang yang hadir sudah memperkirakan hasil akhirnya, semua orang tetap memperlambat napas dan menunggu debu mereda. X misterius, tempat pertama. Pembawa acara mengumumkan dengan keras. Kerumunan bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Lampu seluruh panggung bersinar dan terfokus pada X misterius. Kilatan emas melayang turun dari langit. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju padanya, seolah-olah seluruh dunia sedang menobatkan pria ini. Bab 365. Bukan tujuan utama. Mata Sania Dingeli berbinar saat dia memandang Henry Sword sambil bertepuk tangan. Dia melakukannya. Sania Dingeli, selamat, ketiga anggota timmu telah keluar dari kebingungannya. Sayangnya Wen Xiu tidak keluar. Kalau tidak, itu akan menjadi 4. Yolanda Li berkata pada Sania Dingeli sambil bertepuk tangan. Ya, gelar tim terkuat kali ini tidak perlu diragukan lagi. Simen Chen, yang berada di samping mereka, juga ikut campur. Saya baru saja bertanya kepada staf, dan mereka memberitahu saya bahwa suara misterius X melampaui tempat kedua dengan lebih dari 700.000 suara. Itu luar biasa. Oleh karena itu, jika tidak ada kejutan, total suara anggota tim Sania Dingeli akan menjadi yang pertama. Sania Dingeli tidak terlalu terikat dengan gelar tim terkuat. Dia telah mencapai tujuannya untuk datang ke pertunjukan ini. Sekarang dia sangat populer di internet dan memiliki reputasi yang baik. Dia juga berhasil mengubah gayanya dalam pertunjukan, membuat penonton melihat pertumbuhannya dan potensi besarnya untuk perkembangan di masa depan. Mulai saat ini, jalur Sania Dingeli di industri hiburan mungkin tidak akan berjalan mulus, tapi setidaknya dijamin akan menjadi jalan yang menanjak. Setelah mengumumkan hasilnya, pembawa acara memberikan mikrofon kepada Misterius X, memintanya untuk berbagi pemikirannya tentang memenangkan tempat pertama. Saya belum memutuskan, biarkan mereka pergi dulu. Orang Misterius X tidak mengambil mikrofon. Pembawa acara tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat mengubah urutan wawancara pada menit terakhir dan membiarkan orang peringkat 9 memulai dengan pikirannya. Saya tidak menyangka bisa keluar dari sekte ini. Saya tidak pernah percaya diri, tapi setelah bergabung dengan tim guru Sania Dingeli, dia berbicara kepada saya berkali-kali. Dia benar-benar mirip dengan adikku. Dia melihat kekuatan setiap anggota tim kami dan mendorong kami untuk mengejar impian kami, tidak melupakan niat awal kami, dan tidak kehilangan diri kami sendiri. Sekalipun saya gagal hari ini, saya belajar banyak dari tim guru Sania Dingeli. Saya sangat berterima kasih padanya. Guru Sania Dingeli, aku mencintaimu. Peserta pelatihan di posisi ke-9 sangat bersemangat. Air mata jatuh saat dia berbicara, dan suaranya pecah ketika dia meneriakkan kalimat terakhir.
Sania Dingeli juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka peserta pelatihan timnya akan selalu membicarakannya. Dia berdiri, mengambil mikrofon, dan berkata, "Pencapaianmu hari ini adalah hasil kerja kerasmu. Saya yakin Anda akan melangkah lebih jauh di masa depan. Semua yang terbaik." Setelah dia selesai berbicara, Sania Dingeli mengedipkan matanya sambil bercanda. Juga, semuanya, tolong jangan salah memahami kalimat terakhir dari peserta pelatihan ini. Peserta pelatihan di posisi ke-9 akhirnya ingat apa yang dia katakan. Dia tersipu dan dengan cepat mengembalikan mikrofon ke peserta pelatihan di posisi ke-8. Dia menunduk dan terlalu malu untuk berbicara. Sania Dingeli menghela nafas lega dan memandang Henry Sword. Henry Sword mengangkat alisnya dan kembali menatap Sania Dingeli. Ketika peserta pelatihan tiba-tiba mengaku pada Sania Dingeli, Henry Sword terkejut. Ketika dia mendengar kalimat terakhir, dia hampir tidak bisa menahannya. Sania Dingeli mungkin memperhatikan perubahan di matanya, jadi dia menambahkan kalimat terakhir untuk mencegah kesalahpahaman penonton. Namun, Henry Sword tidak akan pernah mengakuinya. Apakah dia akan takut pada saingan cintanya? Lelucon yang luar biasa. Para trainee yang lain memberikan komentarnya masing-masing, dan akhirnya giliran Mysterious X. Pembawa acara memandang Mysterious X dengan penuh harap dan hendak mengajukan beberapa pertanyaan. Pembawa acara tahu Mysterious X adalah orang yang tidak banyak bicara, tapi tidak apa-apa jika dia biasanya tidak banyak bicara. Hari ini adalah malam final, dan dia berada di posisi pertama. Bagaimana mungkin dia tidak mengucapkan beberapa patah kata lagi? Namun, yang mengejutkan pembawa acara, Mysterious X mengambil mikrofon dan mengangguk dengan sopan kepada pembawa acara, menunjukkan bahwa dia ingin berbicara sendiri. Pembawa acara sangat gembira melihat orang Mysterious X ingin mengatakan sesuatu. Ini menyelamatkannya dari kesulitan menemukan topik dalam pikirannya. Pembawa acara dengan cepat menyingkir. Henry Sword sedang memegang mikrofon. Lampu panggung menyinari dirinya, membuatnya tampak mempesona. Dia sedikit menyipitkan matanya, dan ekspresinya santai dengan sedikit kecerobohan. Tatapannya tidak segan-segan tertuju pada seseorang di lautan manusia seolah-olah orang tersebut adalah pusat dari seluruh dunianya. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan sesuatu. Saya datang ke acara ini untuk mendapatkan tempat pertama, dan sekarang saya telah melakukannya. Saya sangat berterima kasih kepada penonton atas dukungan mereka. Namun, tujuan utama saya bukanlah untuk meninggalkan jalan tersebut. Saya di sini untuk seseorang. Kata-kata orang Mysterious X mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan netizen di ruang siaran langsung pun kaget. Deretan tanda tanya muncul di layar peluru.